Selamat siang pemirsa, Rumah Demokrasi kembali hadir dalam edisi 14 Juli 2014. Nah pemirsa, beberapa saat yang lalu kita sudah menentukan pilihan kita mengenai presiden pilihan kita pada pemilu pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Dan kemudian masing-masing lembaga survei juga sudah mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count terkait dengan pemilihan presiden. Akan tetapi keputusan resmi baru ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 mendatang. Namun pemirsa, seperti yang kita lihat, masing-masing pihak sudah mengklaim bahwa mereka adalah pemenang. Padahal keputusan resmi belum dibuat dan secara hukum mereka belum bisa menentukan diri sebagai pemenang. Nah, oleh karena itu kita akan membahasnya hari ini dalam tema skenario pasca penetapan hasil Pilpres bersama saya Linda Firdaus dan juga narasumber kita pada hari ini Mas Asrul Ibrahim Nur. Hai Mas, apa kabar? Halo, Ya. Baik, apa kabar? Mas boleh cerita-cerita sedikit mengenai kegiatannya sekarang di Indonesian Institute? Ya, saya Asrul Ibrahim dari The Indonesian Institute. Di situ saya sebagai peneliti hukum dan kebijakan. Ada beberapa bidang di situ, ada sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Saya di bagian hukumnya. Saya di TII sudah kurang lebih dua tahunan lah gitu. Kalau Mas sendiri sekarang di bagian apa? Saya peneliti di bidang hukum. Peneliti di bidang hukum berarti Mas ini pasti sangat fasih berpolitik dong. Dan yang pasti udah mengamati pemilu kita selama dari sebelum hingga kita sekarang sudah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, menurut Mas sendiri nih, gimana sih gambaran mengenai pemilu Capres dan Cawapres kali ini? Ya, untuk Pilpres 2004 ini sangat semarak ya. Benar-benar hampir semua elemen masyarakat itu turun gunung gitu. Karena yang pertama memang 2014 ini tidak ada incumbent yang maju karena SBY sudah selesai dua periode masa jabatan. Terus yang kedua, cuma ada dua kandidat. Nah, kalau cuma ada dua kandidat itu pilihannya jelas. Mau satu atau dua, kamu satu atau dua. Nah itu benar-benar yang membuat masyarakat semarak ya, bukan cuma di kota, juga di desa-desa gitu. Walaupun dia nggak ngerti politik, cuma tetap sekarang itu keberpihakannya kuat. Gitu. Nah kan ini setelah kita pemilu, masing-masing lembaga survei kan banyak nih. Terus masing-masing juga sudah menentukan pilihan. Maksud saya sudah mengeluarkan hasil quick count. Nah itu kan banyak sekali kan lembaga survei. Nah itu resmi atau tidak sih sebenarnya lembaga-lembaga ini? Sebenarnya bahasanya bukan resmi atau tidak ya, tetapi terdaftar. Nah hampir semua lembaga survei yang launching pas tanggal 9 Juli kemarin itu sudah terdaftar di KPU. Kurang lebih kan ada 14 lembaga survei yang rilis hasil hitung cepatnya. Itu kalau nggak salah semuanya sudah terdaftar di KPU gitu. Bukan masalah resmi atau tidak. Terdaftar? Ya, tetapi masalah terdaftar dan kita bisa lihat track record mereka gitu. Apakah lembaga-lembaga ini bisa dipercaya? Nah, masalah dipercaya atau tidak itu kita bisa lihat dari track record sebelumnya. Apakah prediksi-prediksi baik survei, hitung cepat ataupun exit poll itu sudah tepat di momen sebelumnya. Misalkan ada pileg, pemilihan umum legislatif ke 9 April, kemudian ada pilkada-pilkada atau pilpres di 2009. Dari track record lembaga itu sebenarnya kita sudah bisa melihat ya, apakah mereka itu apakah akurat atau tidak prediksinya. Tapi quick count itu menjamin kemenangan si presiden dan wakil presiden ini atau sebenarnya itu cuma analisis aja sih? Kalau hitung cepat itu dia kan sesuai dengan metode ilmiah ya. Ada metode statistikanya, kemudian itu juga sangat familiar di disiplin ilmu politik itu. Jadi itu sebenarnya hanya memotret kira-kira dengan jumlah sampel sekian hasilnya akan seperti ini gitu. Kalau kita berkaca ke beberapa
pemilu sebelumnya itu memang cukup akurat ya, karena juga mereka ada margin error dan tingkat kesalahan itu masih di batas margin errornya gitu. Jadi saya rasa sih selain kita melihat track record lembaga itu, kita juga bisa melihat margin error yang ditentukan oleh lembaga saat melakukan hitung cepat itu. Nih sekarang saya mau nanya pendapat Bapak, pendapat Mas maksud saya. Okay. Kan begini, lembaga survei itu ada banyak. Yeah. Nah kemudian masing-masing mengeluarkan hasil analisisnya. Yeah. Tapi hasilnya beda-beda. Dan kemudian masing-masing capres dan cawapres mengklaim diri sebagai pemenang. Nah itu gimana tuh? Iya betul. Hasil hitung cepat itu kan ini tergantung juga sampelnya, tergantung sebaran sampelnya juga, kemudian tergantung jumlah sampelnya juga dan berapa margin errornya gitu kan. Kemudian masalah lembaga mana yang dapat kita percayai itu sebenarnya ini sudah ada beberapa lembaga yang secara jujur dan terbuka itu dia mempublish penyandang dananya ya. Semisal indikator politik itu dari Metro TV, kemudian IRC itu dari MNC Group. Ada juga yang katanya dari Dana sendiri gitu. Terlepas dari itu semua, secara pribadi saya cukup percaya kepada hitung cepat dari RRI. Karena tidak ada dana dari luar, tidak ada tekanan. Kemudian juga itu dan lembaga itu dia punya perwakilan hampir di semua provinsi bahkan kabupaten. Saat pemilihan umum legislatif itu hitung cepat RRI yang paling akurat dari tingkat kesalahannya seperti itu. Nah kalau misalnya masing-masing lembaga survei mengeluarkan hasil yang berbeda, bisa nggak kita mengatakan bahwa salah satu itu benar dan yang lain itu salah? Di antara dua pendapat itu pasti ada yang salah, pasti ada yang error ya. Masalah mana yang error itu nanti bisa kita lihat di tanggal 22 Juli gitu. Karena bisa kita lihat polanya, lembaga yang memenangkan hitung cepat yang memenangkan Jokowi itu variasi margin errornya mulai dari 1% sampai 6%. Jadi angka Jokowi bisa naik sampai maksimal 6% dan turun bisa 1 atau sampai 6% juga gitu. Kemudian lembaga yang memenangkan Prabowo itu, hitung cepat yang memenangkan Prabowo itu kurang lebih 0,6 sampai 1%. Jadi nanti kita lihat di 22 Juli ya kurang lebih margin errornya ya seperti itu, hasilnya nggak akan jauh dari itu. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya darurat atau misalkan hal-hal yang sifatnya manipulasi itu bisa kita lihat gitu nanti dari hasil tanggal 22 itu. Nah, berarti kan sekarang kita belum bisa menentukan apakah lembaga itu benar atau salah. Belum. Berarti belum bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau misalnya kita lihat si lembaga A misalnya dia memanipulasi data, tapi kemudian karena belum tanggal 22 Juli kita nggak bisa menindaklanjuti. Berarti dia bisa terus-terusan mengeluarkan hasil yang salah itu dong? Nah, iya. Makanya kan sekarang sudah ada himbauan ya untuk menghentikan publikasi hitung cepat baik di TV maupun di koran gitu. Jadi memang sih sebaiknya kita bersabar sampai 22 Juli gitu ya. Masalah lembaga mana yang salah atau benar, mana lembaga yang bahkan manipulatif, itu nanti kita bisa lihat di 22 Juli. Tapi masyarakat juga sebenarnya bisa mengontrol ya. Karena kan formulir C1 yang itu ada di TPS itu sekarang sudah di-scan dan bisa kita lihat ada di webnya KPU. Dan itu sebenarnya masyarakat bisa mengontrol sendiri gitu. Di TPS berapa dia mencoblos, hasilnya seperti apa, disamakan saja dengan hasil yang di-scan KPU gitu. Kalau beda berarti ada
sedikit kecurangan gitu. Oke pemirsa, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Mas, kita bahas sedikit mengenai tadi bahwa lembaga-lembaga survei itu bisa saja melakukan manipulasi data. Nah, itu kan merupakan salah satu bentuk kecurangan. Yeah. Ada nggak sih bentuk-bentuk kecurangan lainnya dalam pemilu kali ini? Yang paling rawan terjadi itu adalah form C1 yang diubah ya, yang diubah oleh baik itu KPPS ataupun di tingkat-tingkat selanjutnya gitu. Karena saat ini kan sudah beberapa formulir C1 yang ditemukan itu diubah gitu, diubah dalam artian jumlah suara pasangan nomor 1 ditambah jumlah pasangan nomor 2 itu tidak sesuai dengan jumlah total suaranya. Itu berarti ada yang salah gitu. Kalau nggak salah, kita bisa lihat di media sosial ya, di Twitter, di Facebook, itu ada beberapa masyarakat yang dia care dengan TPS-nya, dia foto hasilnya, kemudian pas dibandingkan dengan yang diunggah KPU di webnya itu beda gitu. Contoh kecil itu kalau nggak salah di daerah Kelapa II ya, Tangerang itu. Jadi jumlah suara pasangan 1 dan 2 itu kurang lebih 1000-an atau 900. Padahal maksimal jumlah pemilih di TPS itu sekitar 600. Jadi itu jelas-jelas ada kecurangan itu ya? Ada yang error. Kita nggak bisa bilang curang juga ya, karena berarti itu ada yang salah, ada yang error itu. Entah itu yang nulisnya atau entah itu KPU-nya? Bisa jadi. Kita nggak bisa langsung menunjuk hidung ya, yang curang itu kamu, yang curang itu kamu gitu. Sampai ada buktinya, dan itu kita lihat memang nyata gitu, dilakukan secara sengaja gitu. Ada nggak sih Pak lembaga yang khusus mengawasi pasca pemilu seperti kayak gini kan rawan banget terjadi kecurangan? Ada nggak sih kayak lembaga khusus yang emang dibuat untuk mengawasi pemilu supaya bebas curang? Itu sebenarnya sudah ada Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, yang untuk pemilu 2014 ini kewenangannya cukup kuat gitu. Bahkan Bawaslu dapat membuat rekomendasi bahwa di tempat ini harus diadakan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang di TPS ini, di TPS tertentu, karena misalkan ada prosedur administrasi yang tidak dilalui oleh petugas di TPS gitu, KPPS-nya gitu. Itu Bawaslu cukup kuat, dan peserta pemilu juga itu ataupun tim sukses capres itu sebenarnya bisa mengadukan kecurangan itu kepada Bawaslu. Kalau ada pelanggaran pemilu yang sifatnya pelanggaran administrasi ya, itu bisa mengadukan ke Bawaslu gitu. Dan Bawaslu itu kan ada di tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian di kabupaten ada Panwaslu, sampai tingkat kecamatan juga ada panitia pengawas gitu. Lalu Mas, setelah kita mengadakan pemilu kemarin dan sekarang lagi dihitung, skenario apa sih yang kira-kira akan terjadi pasca pemilu ini? Ya, nanti tanggal 22 Juli KPU akan membuat keputusan. Menurut hitung atau rekapitulasi secara berjenjang, itu capres mana atau kandidat mana yang mendapat suara terbanyak. Nanti produk dari KPU itu berupa surat keputusan. Nah, di situ ada rincian perolehan suara kandidat per provinsi. Nanti sudah ada hasil kan, misalkan yang menang capres A atau capres B gitu. Skenario yang pertama adalah kedua belah pihak itu menerima, baik capres nomor 1 maupun nomor 2 menerima keputusan KPU. Itu skenario pertama? Itu skenario pertama.
Kalau saat tanggal 22 itu kedua kandidat itu bisa legowo, kita udah bisa bernapas lega gitu. Kita udah dapat presiden Udah baru. dapat presiden baru per 22 Juli gitu kan. Nah, kemudian skenario yang kedua, setelah KPU mengeluarkan keputusan, kemudian ada kandidat yang merasa dirugikan atau merasa keputusan KPU itu salah atau hitungannya tidak sesuai dengan aslinya gitu. Maka mereka akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Istilahnya permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian nanti mahkamah itu atau MK akan memutuskan. Jadi si pihak yang mengajukan itu, yang menggugat itu dia harus harus mengajukan data bandingan, data yang menurut dia itu benar. Nanti setelah MK menyandingkan data KPU dan kemudian data yang menggugat, itu MK akan mengambil keputusan yang menang itu adalah misalkan si A atau si B. Jadi keputusan di tangan MK langsung MK yang membuat keputusan. Ya, kalau diajukan, kalau ada yang menggugat. Itu skenario yang kedua. Nah, setelah MK memutus itu, semua pihak harus menerima. Tidak ada cara lain untuk saya nggak mau, enggak. Semua pihak harus menerima. Nah, kemudian skenario yang ketiga itu MK memutuskan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang di tempat-tempat yang dianggap di situ ada kecurangan. Nah, itu. Tapi syaratnya kecurangan itu harus bersifat struktur, masif, dan sistematis. Jadi itu benar-benar dibuat gitu, direkayasa kecurangannya. Kalau sampai ada kecurangan yang seperti itu, sangat besar kemungkinan MK akan memutus harus diadakan pemungutan suara atau penghitungan suara ulang. Nah, setelah itu nanti setelah ada proses itu, terus kita melihat apakah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang itu mempengaruhi hasil suara kedua belah pihak. Kalau misalkan mempengaruhi, misalkan selisih suaranya 1 juta, kemudian pemungutan suara ulang itu jumlah yang milih itu sekitar 1,5 juta. Nah, kalau ada misalkan capres yang mendapatkan yang suara itu di atas 1 juta, misalkan 1.100.000 atau 1 juta 1 orang gitu, dan itu berpengaruh terhadap hasil yang lama, maka bisa jadi pemenangnya berubah. Tapi kalau misalkan itu yang pemungutan suara ulang itu hasilnya itu tidak mempengaruhi hasil yang lama, itu kemungkinan pemenang itu sama dengan yang diputuskan oleh KPU di tanggal 22 Juli. Dan MK itu terakhir memutus tanggal 24 Agustus. Jadi 24 Agustus. Dikasih waktu sampai tanggal itu. Jadi kita kalau ada gugatan ke MK setelah tanggal 22 Juli, kita harus menahan napas lagi, kita harus bersabar lagi sampai bulan Agustus. Sampai nanti kita nunggu keputusan MK lagi. MK di bulan Agustus gitu. Nah, kalau kita balik ke skenario kedua ya, di mana keputusan ditentukan oleh MK. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak gitu, tahun ini ditetapkan bahwa pemilu hanya diselenggarakan 1 putaran. Nah, kalau misalnya tiba-tiba diselenggarakan 2 putaran, itu mungkin? Sekalipun sebelumnya dikatakan bahwa cuma 1 putaran. Iya, MK juga sudah mengeluarkan putusan ya bahwa presiden yang paling banyak atau capres yang paling banyak mengumpulkan suara atau suaranya 50% plus 1 itu sudah bisa dinyatakan sebagai pemenang. Aslinya seharusnya kan kalau kita menurut ke Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres itu harus ada sebaran suara gitu. Jadi
capres itu harus menang di beberapa provinsi, kemudian suaranya harus 20% gitu. Dengan putusan itu sudah otomatis kita hanya satu putaran saja. Itu suara yang capres yang paling banyak, yang paling banyak dapat suara, dia yang menang gitu. Yang kalaupun ada pemungutan suara yang berikutnya, itu yang sifatnya ulang, itu tidak serentak. Oh, jadi tidak hanya di daerah-daerah tertentu hanya ya? Di daerah yang diindikasi ada kecurangan di situ. Gitu, kalaupun ada ya. Dan saya kira dengan keterbukaan kita, dengan masifnya dunia sosial media gitu, aku kira itu bisa diminimalisasi ya, kecurangannya gitu. Karena masyarakat sudah semakin sadar ya dengan hak-hak politiknya gitu. Kita bisa lihat di Twitter, di Facebook, atau bahkan di Pet yang ada banyak postingan tentang pemilu. Bahkan formulir C1 yang hasil di TPS diposting juga. Kita bisa ngelihat gitu. Nih Mas, misalnya ada kasus kayak gini, Presiden A dan calon Presiden B. Nah, kemudian calon Presiden A yang menang. Nah, calon Presiden B nggak terima. Kemudian dia mengajukan banding ke MK. Kemudian MK memutuskan bahwa ya udah deh, kita bikin putaran berikutnya. Nah, ini apakah sebenarnya si MK jadi berpihak ya kepada si pihak yang kalah karena dia memutuskan untuk melakukan ulang, padahal sebenarnya hasil itu udah ada? Selama capres yang menggugat ke MK itu dia bisa membuktikan dan menunjukkan buktinya gitu, bahwa ada kecurangan yang sifatnya itu masif, sistematis, dan terstruktur, dan itu dibuktikan di depan pengadilan, di depan MK. Kemudian MK memutus harus ada pemungutan suara ulang, itu kita tidak bisa bilang MK itu berpihak gitu, karena memang ada buktinya, ada buktinya gitu, ada bukti kecurangannya gitu. Bahkan kalau sudah nyata itu kecurangan, kemudian MK tidak melakukan tidak melakukan hal-hal atau tidak memutus ini harus ada pemungutan suara atau penghitungan suara ulang, itu bisa jadi MK yang melanggar hak gitu, atau MK yang mendukung kecurangan itu gitu. Makanya ketika ada daerah yang curang, makanya harus diulang gitu. Jadi emang prosedurnya seperti itu ya, asal ada bukti ya? Asal ada bukti. Terus proses dari skenario kedua bahwa si MK ini boleh menerima banding dari mereka tuh seperti apa sih Pak? Saya penasaran, tapi tunggu dulu. Kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, tetaplah bersama Rumah Demokrasi. Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Mas, kita bahas sedikit mengenai topik sebelumnya. Bagaimana proses dan seberapa lama proses untuk naik banding ke MK? Iya, nantinya tanggal 22 Juli itu sudah ada hasil dari KPU ya, kurang lebih 22 Juli. Nanti pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan atau yang merasa bahwa keputusan KPU itu salah, itu diberikan waktu, kalau tidak salah itu sekitar 3 hari kalau tidak salah, 3 kali 24 jam. 3 hari setelah tanggal 22? Iya. Kemudian nanti di MK ada sidang-sidang, kemudian nanti ya pihak yang menggugat harus menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, atau mungkin menghadirkan ahli juga untuk memperkuat alasannya atau dalilnya gitu. Nanti MK akan memeriksa, kemudian MK juga akan membandingkan data yang mana yang sebenarnya valid, apakah data di versi KPU atau versi kandidat yang menggugat gitu. Lalu nanti MK akan memutus itu
kalau tidak salah selambat-lambatnya tanggal 24 Agustus gitu. 24 Agustus gitu. Tapi sebelum itu juga bisa. Nah, itu kan tadi soal banding. Nah, kalau misalnya kita terpaksa nih harus melakukan Pilpres putaran berikutnya, itu anggarannya bagaimana, Pak? Kita nggak usah mikir masalah anggaran ya, karena itu saya yakin ada pihak KPU juga pasti sudah menyediakan itu. Tapi istilahnya kita ini bukan putaran kedua gitu, tapi pemungutan suara ulang. Oh, jadi tidak ada putaran kedua, tapi pemungutan suara ulang di beberapa tempat tertentu yang terindikasi ada kecurangan di tempat itu. Gitu. Jadi dan selain itu juga bisa ada penghitungan suara ulang. Jadi misalkan di TPS atau di kelurahan atau di kecamatan yang diindikasi curang itu kotaknya dibuka lagi, dihitung satu-satu lagi surat suaranya. Tapi nggak di semua tempat, hanya di tempat itu aja? Yang terindikasi ada curang, ada kecurangan gitu. Jadi ya itu kalaupun itu ada ya, kalau pemungutan suara ulang itu ada atau penghitungan suara ulang itu ada gitu, itu tidak begitu banyak memakan biaya lah. Kecuali secara nasional itu kecurangan terjadi, itu yang bahaya. Gitu. Tapi dari pemilu ini kecurangan secara nasional atau enggak? Kalau kita lihat kita lihat prosesnya gitu. Memang saat kampanye gitu ada banyak black campaign, ada banyak negatif campaign gitu ya, baik di capres nomor 1 maupun di nomor 2 gitu. Tapi kalau saya pribadi melihat saat pemungutan suara hari H itu cenderung lancar, demokratis gitu. Walaupun ada beberapa daerah yang belum melakukan pemungutan suara ya karena distribusi logistiknya belum selesai kayak di Papua gitu kan. Gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa membandingkan sih atau bertanya ke diri kita sendiri, apakah di TPS tempat kita nyoblos itu sudah berjalan cukup demokratis atau belum gitu. Dan itu sekali lagi bahwa sekarang masyarakat utamanya di daerah urban, daerah perkotaan itu sudah sangat cerdas, sudah sangat sadar dan kritis gitu. Jadi dan semua keran media sosial dibuka gitu kan. Hampir semua media sosial mainstream tidak diblok di negara kita. Jadi kita semua itu bisa saling bertukar informasi gitu. Ada kecurangan di sini gitu. Kemudian dengan gampangnya dia mention ketua KPU di Twitter, kemudian ketua KPU-nya langsung turun ke lapangan ngecek gitu kan. Ya, seperti itulah kalau yang ini ya, yang proses-proses sekarang. Jadi kecurangan itu mungkin saja ada, tapi tidak secara nasional terjadinya gitu. Di beberapa tempat yang mungkin karena kurang pengawasan atau di di tempat yang ada salah satu kandidat itu sedemikian kuatnya di daerah itu. Bisa jadi seperti itu. Nih, Mas, masing-masing calon presiden mengklaim diri mereka adalah pemenang. Nah, ini sebenarnya termasuk pelanggaran atau sah-sah saja sih dilakukan? Oke. Kalau mau mengklaim sih silahkan saja ya. Oh, itu jadi nggak salah secara hukum? Silahkan, tetapi harus disebutkan gitu. Menang versi siapa? Gitu. Tidak boleh kita atau capres itu mengklaim bahwa hasil hitung cepat kamar itu sudah final atau sebelum ada keputusan KPU kemudian langsung bisa mengklaim wah ini hasil sebenarnya seperti ini gitu. Tidak bisa. Jadi baik capres nomor 1 maupun capres nomor 2 kalau mau mengklaim atau mau sampai selamatan atau mau sampai sujud syukur itu silahkan, tetapi harus disebutkan bahwa hasil menang itu berdasarkan hitung cepat dari lembaga mana gitu. Jadi jangan membuat masyarakat semakin bingung juga gitu ya. Gitu. Jadi dia memang sepertinya harus bersabar dulu sampai 22 Juli gitu. Jadi sekarang capres dan cawapres sembari menunggu 22 Juli, mereka ngapain? Yang paling penting itu sekarang adalah mengawal
mengawal. Oh, jadi mereka juga harus ikut mengawal? Ya, jelas. Mereka dan timnya harus mengawal penghitungan atau rekapitulasi suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional. Jangan sampai ada human error ya. Ada istilah bahwa election is counting ya. Pemilu itu kan sebenarnya menghitung. Jadi proses penghitungan secara berjenjang mulai dari bawah hingga sampai tingkat nasional itu harus benar-benar harus dijaga gitu. Jangan sampai ada error, karena kalau ada di satu tingkat itu error, maka itu error akan berlanjut ke tingkat selanjutnya. Gitu. Ada selisih suara, misalkan ada manipulasi 10 suara per TPS, kalau diakumulasi ke tingkat provinsi ada berapa ribu suara yang dimanipulasi. Makanya kedua tim, baik tim Capres nomor 1 maupun Capres nomor 2 itu harus benar-benar mengawal itu. Proses penghitungan suaranya. Proses penghitungan gitu. suara. Saat itu dihitung harus ada saksi dan dicatat gitu. Kemudian dimasukkan ke database mereka. Saya yakin mereka tuh kedua belah pihak itu punya tim ya, punya data center, punya database gitu yang terus mengupdate hasil hitung suara. Kalau sekarang kalau nggak salah sudah sampai tingkat PPK kecamatan, terus bisa diupdate gitu. Bahkan untuk tingkat provinsi itu ada ada tim sukses yang sudah mengklaim ini real count gitu. Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPS. Sudah ada, kalau nggak salah itu tim Capres nomor 2 di Jatim gitu ya. Kemudian bahkan tim Capres nomor 1 di Jogja itu mereka sudah bikin hitung-hitungan real count, kemudian mereka menyatakan bahwa yang menang memang lawannya gitu. Nah, hasil real count ini apakah bisa 100% diandalkan atau lagi-lagi kita harus menunggu putusan dari KPU? Real count ini kan bedanya dengan hitung cepat itu adalah dia bukan sampel. Dia memang berdasarkan formulir C1 yang dihitung. Bahkan kalau nggak salah ya, saya buka-buka di Twitter itu ada warga negara Indonesia di luar negeri, dia mendownload semua formulir C1 yang sudah diunggah KPU gitu. Kemudian dia bikin hitung-hitungan secara manual. Oh. Gitu. Secara manual dan itu terus diupdate lewat Excel gitu. Jadi misalkan dia mau menghitung dari kan sudah ada beberapa provinsi yang unggah C1-nya sudah 100% ya. Dia download semua. Terus dia hitung sendiri. Manual, iya. Itu dia publikasikan di Twitter gitu. Itu sangat mungkin. Itu akurat nggak hasilnya kira-kira? Akurat atau tidak itu kita nggak bisa menjamin ya, karena KPU sendiri ada formulir C1 yang salah unggahnya gitu. Oh. Jadi misalkan kita mau download TPS 2, tapi kemudian begitu muncul itu hasilnya yang di TPS 4. Kemudian kita membuka TPS 4, hasilnya di TPS yang lain gitu. Nah itu masih ada beberapa hasil yang error seperti itu. Tapi yang benar juga banyak gitu. Oh. Dan karena kita harus bersabar gitu sampai 22 Juli, ya yang kita lakukan yaitu sih mengawal dan memantau bahwa baik PPS, PPK, KPUD itu melakukan proses hitung yang sebenarnya gitu. Dan jangan sampai ada formulir C1 yang dimanipulasi gitu. Makanya di sini peran saksi dari kedua kandidat itu sangat penting gitu. Nah, itu kan tadi pada masa-masa penghitungan suara. Okay. Setelah penghitungan suara, kemudian kita tahu nih siapa presiden kita. Nah, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa situasi pasca penetapan presiden itu bisa berlangsung dengan aman? Karena kita banyak mendengar mengenai isu-isu keamanan, bahwa akan terjadi inilah, itulah gitu. Apakah pemerintah bisa menjamin? Iya, kita bertanya jangan apakah bisa, tapi kita harus
statement harus bisa. Pemerintah harus bisa. Tapi kalau saya prediksi gini, apapun hasilnya tanggal 22 Juli itu nanti kalaupun ada konflik itu akan teredam karena kita nanti mulai tanggal 28 ada libur agama yang cukup panjang, hampir 1 minggu gitu. Di mana siapapun pihak yang berani merusak kesucian hari itu akan jadi musuh bersama gitu. Saya kira seperti itu gitu. Tapi memang kita harus mengapresiasi ya kinerja aparat keamanan baik polisi ataupun bahkan ada pihak-pihak TNI juga gitu ya membantu suasana tetap kondusif gitu. Dan memang masing-masing pihak juga tim ses kedua kandidat itu harus menahan diri gitu. Jangan sampai ada kekerasan atau intimidasi terhadap terhadap proses penghitungan suara yang telah berlangsung gitu. Dan nanti memang setelah 22 Juli atau setelah 22 Agustus kita harus menerima ya, kita harus legowo siapapun yang terpilih ya dia presiden kita gitu. Nah, ini kan masalahnya masyarakat belum tentu bisa menerima. Oke. Nah, itu kira-kira upaya apa sih yang perlu dilakukan gitu, supaya masyarakat bisa lebih menerima bahwa ya mungkin bukan calon presiden pilihannya yang menang. Yang pertama, kedua belah pihak, tim suksesnya itu harus menahan diri untuk melakukan sosialisasi bahwa selamat kepada Bapak ini sebagai presiden terpilih, jangan dulu gitu. Sampai belum ada hasil final itu baiknya jangan dulu melakukan perayaan yang sifatnya itu sampai turun ke akar rumput tuh. Itu sebaiknya jangan dulu gitu. Karena jadi nanti masyarakat bingung gitu. Bisa menahan diri ya, masing-masing pihak bisa menahan diri dan yang penting nerima gitu ya. Ya. Oke pemirsa, tetaplah bersama kami di Rumah Demokrasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi. Sebenarnya apa yang menjadi ekspektasi masyarakat untuk Pilpres 2014 ini? Ya, 2014 ini kan kita tidak ada yang incumbent. Jadi kita mengharapkan pemerintahan yang baru, pemerintahan yang bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Ya pastinya sih masyarakat juga ingin ini proses berjalan dengan baik ya, siapapun yang menang akan bisa menghadirkan pemerintahan yang kredibel, yang bisa membawa dan bisa merealisasikan isu-isu perubahan yang mereka janjikan gitu. Dan dengan antusiasme masyarakat yang besar ya, itu kalau nggak salah partisipasinya sekitar 75%, itu cukup besar. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah golputnya berkurang nggak sih, Mas? Kalau nggak salah itu tahun-tahun kemarin itu sekitar yang nyoblos 60, 65 gitu. Dan ini dengan jumlah 75% yang memilih itu sudah luar biasa ya. Yang paling menonjol itu adalah antusiasme pemilih muda, pemilih pemula gitu. Yang baru milih ya? Yang baru milih, baik itu yang baru milih karena dari segi usia ataupun dari segi kesadaran politik. Gitu. Bahkan saat hari H itu saya melihat di TPS tempat saya mencoblos, pakai kursi roda itu bela-belain ya, mau nyoblos juga harus menggunakan hak suaranya gitu kan. Misalkan dari 500 pemilih di DPT itu mungkin sekitar 400-an lebih itu memilih gitu. Itu kan antusiasmenya sangat luar biasa ya gitu.
Itu harus diapresiasi gitu. Dari skala 1 sampai 10, menurut Mas, nilainya berapa sih untuk pemilihan presiden kali ini? Harus kasih nilai ya? Iya, harus dong. Karena belum ada hasil. Nggak apa-apa, kira-kira aja nih, berapa nilainya? Kalau untuk untuk penyelenggara sih ya, ya mungkin 7 atau 8 lah gitu. Sudah Berarti bagus ya. udah oke ya tahun ini ya? Oke, cuma ya pasti di setiap pemilu ada beberapa kekurangan gitu ya. Cuma kita harus bisa ya sekali lagi mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu ya, baik KPU maupun Bawaslu gitu. Ya kalaupun ada kecurangan ataupun ada hal-hal yang kurang, itu nanti bisa terlihat jelas saat sudah ada hasil ya. Gitu. Kayak misalkan yang kemarin kasus di Hong Kong gitu kan, kasus pemilu di Hong Kong, atau misalkan ada pencoblosan yang tertunda. Nah itu nanti kan bisa kita lihat kalau sudah ada hasil, dan itu bisa terlihat nanti di MK bisa terlihatnya. Tapi secara keseluruhan pemilu sudah berjalan dengan baik ya? Dengan baik. Ya, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai pasca pemilu 2014. Dan kita bisa melihat meskipun banyak krisis, maksud saya banyak perlawanan dan sebagainya, akan tetapi pemilu bisa berjalan dengan baik. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus berbesar hati menerima siapapun yang menjadi presiden kita selama 5 tahun mendatang. Nah, akhir kata saya Linda Firdaus serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Log on terus ke www.binus.tv. Sampai jumpa.